Selamat pagi semua. Apa kabar? Baik. Yang berpuasa menang semuanya, nggak ada yang gagal, nggak ada yang batal, nggak ada. Wow, hebat. Tepuk tangan buat yang puasa. Hebat. Jadi persiapan Lebaran bagaimana? Oke, saya berikan saran ya. Hidup itu jangan tergantung apa kata orang. Tadi malam ada yang datang kepada saya, salah satu tukang kami, bilang, Pak ini mau Lebaran. Saya sudah tahu, saya bilang begitu. Loh, terus apa? Saya tahu maksudnya, cuma saya pura-pura tidak tahu. Terus kenapa? Ya masa nggak boleh beli baju baru? Terus saya ajari begini loh. Apakah baju baru itu penting? Ya jawaban rekan-rekan apa? Baju baru itu penting tidak? Tidak. Betul sekali. Nah, bukan berarti tidak boleh beli baju baru. Biasanya orang pakai baju baru kalau Lebaran, maafin ya, itu karena nanti orang ngomong apa kalau nggak ganti baju. Kira-kira ya atau tidak? Nah, yang penting dalam hidup itu hati dan ibadah kita itu loh. Betul tidak? Kalau memang nggak bisa beli baju baru, ya nggak usah dipaksakan. Untuk apa? Pakai yang ada juga. Itu nomor satu. Nomor dua, belajar hidup ini selalu mengutamakan kebutuhan, bukan keinginan. Beda atau tidak antara kebutuhan dan keinginan? Bedanya apa? Kalau kebutuhan itu harus, ya makan apa, asal nggak telanjang. Kalau keinginan, ini yang membuat orang punya banyak utang. Betul? Nah, sekarang kalau kamu pakai baju baru, terus kamu ada kesusahan, apakah orang-orang yang ngomongin kamu tadi mau nolong? Belum tentu. Ya toh cuma orang ngomong saja kok. Sama seperti orang mau menikah, yang dibingungkan, aduh nanti mau ngundang orang bagaimana ya, mau pesta bagaimana. Nah saya juga bilang sama, kalau kamu punya duit, jangan buat memberi makan orang yang inginnya makan gratis. Ngerti nggak maksudnya? Nah, ada orang-orang tertentu, jangan marah saya ngomong ini. Ada manusia-manusia yang kurang ajar kayak begini nih loh. Hanya nunggu makan kalau ada yang pesta, kan kurang ajar. Loh betul tidak? Nah sekarang bayangkan, yang pengen makan mereka, kenapa kamu goblok mau bayarin orang itu? Setuju nggak pendapat saya ini? Nah kalau mereka yang ngomong, kenapa kamu nikah nggak pesta? Gini jawabannya, saya ajari ya. Yang pengen pesta kan kamu. Ya kemudian bayar saya datang. Ayo gimana enaknya? Kok tertawa dibilang ini? Lo betul nggak? Kan nanti kan gini. Kalau kamu menikah terus nggak pesta, nanti orang ngomong apa? Jadi pengen pesta siapa? Yang menikah atau yang ngomong tadi? Ya sudah, kalau yang pengen pesta dia, kamu yang pesta dong. Maaf ya, jangan tersinggung. Sini kalau ngomong apa adanya. Pesta ngutang dengan harapan, maaf, akan bisa balik dengan amplopnya. Ayo, siapa yang pernah pesta, pernah balik modal nggak dari amplop itu saja? Ayo kira-kira pernah balik modal nggak? Enggak. Kadang-kadang amplop kosong juga dimasukin. Nah, masa yang terima tamu tiap kali terima amplop dibuka dulu isinya berapa? Karena mungkin kurang ajar betul kalau begitu. Dari berapa teman yang maksa pesta, menikah pakai pesta, jagakan amplop. Saya pernah ngecek, ada cuma 5.000, ada cuma 2.000, ada yang kosong. Nah, setelah pestamu selesai, mereka kenyang, kamu gigit jari, bayar utangnya bagaimana ini? Betul, bagaimana rumah tangga mau bahagia? Baru mau senang-senang sudah kepikiran utang lagi. Itu nomor satu. Nomor dua, maaf, 3 jam. Jangan marah ya, saya ini kalau omong apa adanya. 3 jam setelah bubar pesta, itu makanan jadi tai semua, tahu nggak? Loh, betul tidak? 3 jam habis. Untuk apa pesta kalau hanya untuk sombong? Untuk apa? Kita mau sombong pun kalau lagi pas susah, yang kita ajak sombongan pun nggak mau nolong lagi. Belum tentu. Betul?
Jadi hidup ini belajarlah memikirkan yang kita butuhkan, bukan kita inginkan. Jadi nggak salah lebaran pakai baju baru, tidak salah. Tapi kalau memang tidak ada, jangan dipaksakan. Ya, sebab arti lebaran itu sendiri jauh lebih indah daripada baju baru itu. Kata silaturahmi, kata saling memaafkan, wah itu luar biasa. Kalau manusia hidup melakukan hukum dan perintah itu, dunia ini bahagia sekali isinya. Oke? Jadi yang puasa selesaikan dengan baik. Waktu lebaran nikmati, bukan dengan kemewahan, tapi dengan kesederhanaan. Asal bahagia, semua keluarga bahagia, tetangga boleh datang. Misalnya nggak bisa sediakan kue yang enak-enak juga, singkong rebus pun itu bagus. Kok nggak setuju kelihatannya? Loh ya toh, loh sehat loh makan singkong rebus, ubi rebus. Loh betul tidak? Nggak harus makanan kota kok kalau lebaran itu. Siapa yang setuju? Lah nggak setuju semua. Berarti bohongan tadi saya tanya. Loh benar, yang rebus-rebus lebih bagus daripada makan-makan kota yang kebanyakan pakai pengawet itu, malah nggak bagus. Ya, jadi yang penting adalah maknanya, bukan acaranya. Jadi kalau ada rekan-rekan yang terbebani, aduh kok nggak dapat utangan aku ya, buat lebaran ini bagaimana? Kok usah mikir utang, yang ada saja. Ya kayak nggak setuju, ya udahlah terserah. Oh, nggak setuju, karena kok nggak enak. Oke, yang kedua, apa yang akan terjadi pada seseorang kalau selama dia hidup dia itu nggak pernah nabung? Coba jawab. Apa yang terjadi pada seseorang kalau dia selama hidup nggak pernah nabung? Cepat jawab. 3 hal aja. 1, apa yang terjadi pada orang itu? Apa? Miskin, betul. 2, apa? Apa? Melarat. Sama Pak, miskin sama melarat. Apa? Itu melarat itu bahasa Jawa itu. Ayo. Tidak pernah berubah. Hidup tidak pernah berubah. Dalam hal apa hidup gak pernah berubah? Karena tidak menabung. Oh, jadi gak ada peningkatan. Oke, nomor 3. Apa yang terjadi pada seorang manusia kalau hidupnya gak pernah menabung? Kekurangan, miskin, hidup gak ada peningkatan. Betul. Tapi saya mau yakinkan hari ini, ternyata selama ini hampir semua manusia itu punya konsep yang salah. Tiap kali kita mendengar kata menabung, langsung pikiran kita yang kita tabung pasti uang. Betul tidak? Ternyata salah. Menabung itu nggak harus uang. Oke, nomor 1 itu uang. Banyak orang yang gagal dalam hidup karena dia salah menabung. Kata menabung kan nyimpan. Dan ini yang paling berbahaya. Semua yang disebut tabungan, semua itu pasti berbunga. Ya atau tidak? Tidak ada tabungan yang nggak berbunga. Nah tapi ini masalahnya. Siapa pernah menyadari ada orang yang nabung kebencian? Bisa nggak kebencian ditabung? Nah banyak orang nggak ngerti. Apa artinya nabung kebencian? Dia simpan salah orang. Ingat, semua yang kita tabung dia pasti berbunga. Nah kalau ada orang nabung kebencian, sebetulnya masalahnya sepele dengan si A atau si B itu. Kecil, mungkin tersinggung salah ngomong. Tapi karena benci ini ditabung, dalam 1 minggu sudah berbunga, 1 bulan sudah berbunga, setahun, 2 tahun. Percaya nggak? Perkara kecil ini sudah beranak pinak jadi besar. Ngerti? Menabung bisa dengan iri hati. Kita iri hati pada teman kita. Misalnya ada di antara rekan-rekan di PT Karya Papua ini, misalnya datang sama-sama dari Sulawesi, atau sama-sama dari Flores, atau sama-sama datang dari Jawa. Sama, nasibnya sama, menderitanya juga sama. Ini teman akrab, misalnya saya cerita, makan sepiring aja berdua karena nggak ada lagi yang lain. Nah ketika tiba di Nabire dan bekerja di perusahaan ini misalnya, kok yang temanku ini cepat sekali naik karirnya, kenapa aku tidak? Nah timbul iri hati bukan? Nah ayo kita kembangkan. Biasanya orang iri hati ini jahat atau baik? Pasti jahat.
Nah, jahat yang pertama kepada siapa? Bukan pada diri sendiri. Kepada pimpinan atau pemilik perusahaan. Kenapa dia pilih kasih? Betul tidak? Bisa nggak pikiran orang ini nyalakan pemimpin perusahaan? Loh, bisa tidak? Kenapa dia pilih kasih? Kan kami ini sama-sama. Nah, padahal dia tidak mengerti seorang pemimpin perusahaan bisa memberikan fasilitas, kapasitas lebih. Ayo sekarang gini aja. Kalau semua rekan-rekan ini pemilik sebuah perusahaan, kecil besar urusan nanti. Kira-kira karyawan yang seperti apa yang akan saudara berikan fasilitas dan kapasitas? Yang malas? Ayo, yang malas akan diberi? Tidak. Yang suka membantah? Ngerti ya maksudnya? Nah, tempatkan ke diri kita sebelum kita urus orang lain. Kira-kira kalau aku punya perusahaan, lalu ada 2 karyawan kayak begini nih, mana yang aku berikan kemajuan, fasilitas semuanya itu? Ngerti nggak maksudnya? Jadi sebelum iri hati, coba mikir. Nah, iri hati yang kecil ini, kalau dia tidak selesaikan dan dia tabung, merusak hidupnya sendiri tidak? Ya. Kemalasan bisa ditabung tidak? Ayo, kemalasan bisa ditabung tidak? Bisa. 2 hari malas, hari ketiga baik, hari kelima malas lagi. Itu lama-lama jadi tabungan dalam hidup. Nah, dalam hukum Tuhan, Rasul Paulus pernah berkata dalam kitab Galatia pasal 5, apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Nah, ini hukum alam. Kita nabur semangka, nggak mungkin panennya buah jeruk. Pasti salah itu. Nah, apa yang kita tabur? Kalau memang nanti lebaran ini akan kita jadikan, ya semuanya, kita nggak peduli soal yang Islam, yang Kristen, yang Buddha itu enggak. Kalau lebaran ini kita jadikan batas, ya kita nggak usah tunggu tahun baru, karena minggu depan sudah lebaran dan kita banyak hal akan jadi titik tolak, titik baliknya. Jadi begini, kalau lebaran nanti ini kita jadikan garis finish dari perjuangan hidup kita, dengar ya. Dan selama tahun sebelumnya kita ngalami kegagalan, saya berharap dengan pertolongan Tuhan, lebaran selesai, hidup ini berubah. Aku mau serius. Aku mau periksa tabungan-tabunganku selama ini. Apa yang aku sudah simpan, sudah tabung di hidup. Yang sudah punya anak lebih-lebih lagi. Ayah, ibu yang suka marah. Anak-anak hidupnya resah atau bahagia di rumah? Jawab, resah atau bahagia hidupnya? Resah. Jadi apapun yang kita tabung, baik sudah menikah maupun belum, dampaknya ke orang lain itu sangat besar. Baik atau buruk tergantung bagaimana kita menabung di hidup itu. Ngerti ya maksudnya? Gak apa-apa diurus di jalan. Jadi periksa. Jadi hari ini kita ambil putusan bersama-sama, bahwa setelah lebaran ini aku mulai lembar yang baru, hidup yang baru. Setuju tidak? Yang lama sudah buang. Ya, lebaran kita ada silaturahmi, saling memaafkan semuanya itu. Ya udah yuk. Jangan ingat-ingat yang dahulu lagi. Jadi begini kesimpulan kita hari ini kita kumpul. Orang yang paling bodoh sedunia bukan orang gak bisa baca tulis. Banyak orang gak bisa baca tulis hidupnya sukses kok. Coba kalau kita kembali ke kampung kita, berapa banyak orang-orang tua di kampung itu gak bisa baca tulis. Tapi karena dia rajin, karena dia berhikmat, dia bisa ngerti arti hidup, dia nabung yang benar, dia menanam yang benar. Bisa sukses tidak? Pernah gak ketemu orang-orang buta huruf sukses? Ayo jawab, pernah tidak? Nah itu buktinya. Maka itu orang yang paling celaka, orang yang paling malang, orang yang paling hancur hidupnya, bukan orang gak bisa baca tulis, adalah orang yang selalu nimbun masa lalu, dibawa balik ke sini terus. Itu orang yang paling celaka. Nah maka itu saya tadi bilang, jadikan lebaran ini sebagai garis finish.
Semua kesalahan kita, kegagalan kita di masa sebelum lebaran tahun ini, kita tinggalkan semua. Ayo hidup yang baru. Semua tabungan-tabungan yang salah, yang selama ini kita tabung, keluarkan dan buang yang jelek-jelek itu. Pokoknya begitu lebaran selesai, jadikan hidup ini baru. Setuju tidak? Yang untung adalah diri kita sendiri. Semua teguran-teguran dari pimpinan-pimpinan kita, semua teguran-teguran dari tetangga-tetangga kita selama sebelum lebaran ini, bisa tidak kalau kita salah tetangga kita negur kita? Bisa? Nah, jadikan itu bahan untuk kita merubah hidup kita. Jangan kalau kita ditegur orang terus kita marah balik. Jangan, itu orang paling rugi sedunia. Karena teguran itu pasti bermanfaat. Walaupun tidak enak waktu kita ditegur untuk kita terima. Ya, catat ini baik-baik. Teguran itu tidak enak. Peringatan itu tidak enak. Hampir semua kita tidak suka ditegur, tidak suka diperingati. Tapi kalau kita menerimanya dengan pikiran yang sehat, dengan hati yang lapang, maka kita akan jadikan itu sebagai pelajaran. Oh iya, berarti aku ini salah ini. Oh iya, aku ini salah itu. Yang rugi siapa? Kalau teguran itu kita tolak, diri sendiri. Jadi jangan urus orang yang negur kita. Jangan selesaikan apa yang jadi peringatan, itu hak mereka. Tapi buat kita itu satu pelajaran yang baik. Sangat untung kalau kita dapat teguran dan peringatan. Nah, inilah modal hidup yang paling penting. Tinggalkan masa lalu. Saya bilang garisnya, finishnya di lebaran ini. Setelah itu aku mau jadi orang yang baru. Timbunan-timbunan, tabungan-tabungan hal jahat, ingat-ingat hal yang pahit, hal yang jelek di masa lalu. Mungkin ada yang diputus pacar sebelum lebaran. Mungkin sudah nggak usah diurusin lagi. Malah saya berkata, bagi anak-anak muda yang diputus pacar harus pesta 7 hari 7 malam. Loh, kenapa diputus pacar kok pesta? Dengarkan ini rahasianya. Ayo milih. Lebih baik diputus waktu pacaran atau diputus setelah menikah? Ayo milih yang mana? Ayo coba jawab. Mau milih yang mana? Nah, karena kalau putus setelah menikah berarti cerai dong. Jadi yang diputus pacar buat pesta harus berkata gini, syukur Tuhan, terima kasih, ketahuan tidak setia sekarang. Lu betul tidak? Maka itu pesta kalau diputus, jangan nangis goblok. Ya, nah itu hal biasa dalam hidup. Semua yang pahit, semua yang jelek, semua yang merugikan kita, garis finishnya di mana? Lebaran ini. Setelah itu jadi baru. Wah, buang semuanya. Betapa celakanya kalau hidup ini begini. Aduh, seandainya tahun 84 aku nggak diputus pacarku, aku sudah punya anak 8 ini. 84 menikah kok. Untuk apa yang tahun 84 dibawa ke tahun 2016? Betul? Hidup jadi tambah berat. Karena setiap masalah yang terjadi di masa lalu itu beban dalam hidup. Kecil maupun besar masalah itu, pokoknya masalah di masa lalu itu beban dalam hidup. Jangan dibawa ke sini. Oke? Jadi ditegur, diperingati itu baik atau tidak? Baik untuk diri sendiri. Masa lalu perlu dibawa tidak? Tidak. Menabur perlu yang baik atau yang buruk? Yang baik. Menabung juga begitu. Maka itu hari ini periksa hidup kita. Jangan menabung hal-hal yang salah, yang lama. Jadi ingat, nabung gak cuma uang. Ya, apa saja kita bisa jadi tabungan dalam hidup ini. Maka itu penting sekali. Tadi waktu Pak Yansen menjemput kami, Pak Yansen ingat nasihat mamanya. Salah satu, ada 3 faktor dalam hidup ini. Dan 3 faktor ini dimiliki oleh semua orang. Sebab 3 faktor ini Tuhan yang memberikan kesempatan. Faktor yang pertama jelas Tuhan. Ya, jangan melawan Dia. Setuju saya katakan ini? Jangan melawan Dia.
Hukum Tuhan itu kita bisa dapat di dua tempat. Satu di kitab suci, agama apa saja itu hukum Tuhan. Dua, alam. Selama kita hidup memperhatikan dua hukum ini adalah hukum Tuhan. Satu di kitab suci agama, dua di hukum alam ini. Alam ini luar biasa, tertibnya, taatnya kepada Tuhan. Maka kalau saudara dan saya hidup mentaati hukum Tuhan dan hukum alam, hidup ini pasti akan sukses. Jadi hormati dia, takut akan dia, dan jangan melawan. Nomor dua, ada orang yang dipakai untuk menolong. Walaupun kita nggak perlu cari. Kalau Tuhan berkenan pada seseorang, ya dengar kalimat ini. Kalau Tuhan berkenan pada seseorang, maka kesempatan-kesempatan untuk membuat orang itu maju pasti terbuka lebar. Setuju tidak saya bicara ini? Ya, saya ulangi lagi. Semua kita yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, pasti ada pintu-pintu yang Tuhan buka yang kita nggak pernah tahu. Ini nomor dua. Tapi walaupun dua hal ini ada, tapi faktor ketiga yang sangat menentukan, diri sendiri. Banyak nggak orang punya kesempatan tapi nggak dipakai? Nah, berarti yang ketiga, walaupun Tuhan memberikan kesempatan, tapi kalau diri kita sendiri tidak semangat, tidak serius, tidak sungguh-sungguh mengerjakan fasilitas-fasilitas itu, orang itu bisa berhasil tidak? Jawab, bisa berhasil tidak? Tidak. Maaf, bukan saya bicarakan orang lain. Saya percaya rekan-rekan semua ingat 1-2 teman kita yang dengan terpaksa dikeluarkan dari perusahaan ini. Betul? Semua yang dikeluarkan dari perusahaan ini ada salah atau benar? Salah. Nah, itu dia. Berarti orang ini, rekan kita ini tidak menggunakan kesempatan itu. Padahal fasilitas sudah disediakan, pintu terbuka. Berarti Tuhan salah atau tidak? Tidak, yang salah adalah diri kita. Nah, dari semua renungan hari ini yang saya ajak rekan-rekan mikir, ternyata kuncinya pada diri sendiri. Kalau alam sudah menyediakan berkatnya, alam menyediakan fasilitasnya, alam menyediakan semua yang ada, manusianya tidak menggunakannya, maka alam pun tidak bisa mendukung. Alam tidak bisa mendukung. Maka itu mulai hari ini, untuk ingin sukses atau ingin gagal, bukan karena orang lain, karena diri sendiri. Saya ulangi lagi, lebaran nanti jadikan garis. Oke, kalau sebelum lebaran saya banyak salah, saya banyak gagal, lebaran ini saya jadikan garis finish. Setelah itu saya mau jadi manusia yang benar, manusia yang baru. Dan manusia baru cuma ada 3 hal tadi. 1, jangan salah menabung. Sebab semua yang kita tabung pasti berbunga. Baik ataupun buruk, uang juga dia akan berbunga. Nomor 2, jangan bawa masa lalu ke hari ini. Setuju? Jangan bawa masa lalu ke hari ini. Semua. Misalnya ada yang pernah disakiti oleh siapa saja di masa lalu, pernah ditipu, pernah dibohongin, pernah difitnah. Apapun yang terjadi, enggak enak sekalipun, yang pahit sekalipun, yang jelek sekalipun, kalau sudah lalu itu lalu, betul? Jangan dibawa lagi ke sini, gak ada gunanya. Saya ulangi pelan-pelan, ini penting sekali. Ada 3 hal untuk kita sukses. 1, apa yang kita tabung kita harus periksa. 2, masa lalu jangan diulangi lagi ke sini, tinggalkan. Walaupun gak enak, buang, karena sudah lewat. Ayo jadikan lebaran ini garis finish, dan setelah itu garis yang baru. Nomor 3, libatkan Tuhan dalam hidup ini. Untuk apa saja. Sebab tanpa dia kita nggak bisa apa. Percayalah, kalau hal ini rekan-rekan lakukan, kalau kita ketemu lagi, entah 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, pasti rekan-rekan akan jadi orang-orang hebat. Berapa kali Pak Jansen mempunyai prinsip yang hebat. Tidak seterusnya
saudara harus kerja di perusahaan ini. Dalam waktu sekian tahun, saudara harus punya perusahaan sendiri lagi, kecil maupun besar. Setuju nggak itu? Ya harus begitu, supaya saudara pun bisa menyediakan lapangan kerja buat yang lain-lain. Karena hidup ini ditentukan maju atau tidak, bukan berapa banyak uang yang dipunya, ditentukan oleh berapa banyak kita menolong orang lain. Itu yang disebut keberhasilan dalam hidup. Mau memegang konsep ini dalam hidup? Betul? Jadi masa lalu perlu ditabung tidak? Enggak perlu. Yang jahat perlu ditabung tidak? Tidak. Hidup jangan karena kata orang. Nanti orang ngomong apa? Orang ngomong apa? Jadi kalau lebaran ini nggak ada yang bisa beli baju baru, masalah atau tidak? Tidak. Ya, nggak usah ribut karena orang ngomong. Yang penting tidak telanjang gitu aja. Oke? Sukses di tangan siapa? Diri sendiri, bukan tangan orang lain. Jadi hidup tidak boleh ditentukan oleh orang lain, harus oleh diri sendiri. Percayalah, kalau ini kalian kerjakan, kesuksesan jadi milik kita semuanya. Sampai ke anak cucu kita nanti pasti akan sukses. Percaya? Jadilah orang sukses untuk orang lain. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, kalau nggak ketemu lagi waktu lebaran nanti, ya selamat merayakan hari kemenangan yang luar biasa.